Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nur Hidayah dengan NIM 231010501426. Saya dari kelas A01 SMJK 008, ruang kelas 208 dari kelompok 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul karya tulis ilmiah. Nah, di sini uraian materi. Nah, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dihasilkan dari hasil riset atau pengamatan. Penulisan karya ilmiah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, kaidah tersebut akan dipelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, kutipan. Kutipan merupakan salingan pendapat dari seorang ahli dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Nah, teknik pengutipan karya ilmiah dibagi menjadi dua jenis, yakni teknik kutipan secara langsung dan kutipan tidak secara langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sama seperti dengan sumber dikutipnya. Proses pengutipan tidak melakukan pengubahan seperti menambah atau mengurangi pernyataan pada sumber. Pengutipan secara langsung ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, pengutipan langsung dan kurang dari 5 baris. Pengutipan yang kurang dari 5 baris ditulis menyatu dengan paragraf. Penulisan untuk huruf, jenis huruf, dan jarak penulisan pengutipan paragraf dan diikutinya. Akhirnya, kutipan diberikan tanda data pustaka atau catatan kaki. Contohnya, semiotik berasal dari bahasa Yunani. Semi yang berarti penafsiran, tanda Paul, Kamley, dan Litza, zat, dan ratna. Namun dalam bahasa Yunani, kata semi tersebut mempunyai sinonim yakni sema, dan yang kemudian menjadi akar kata sematik. Yang kedua, pengutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Pengutipan secara langsung yang lebih dari 5 baris ditulis dengan paragraf sendiri. Jarak penulisan dibuat 1 spasi, batas tepi kanan dan tepi kiri. Kutipan dibuat masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Ukuran huruf dan jenis huruf mengikuti pedoman penulisan. Akhirnya kutipan ditandai dengan data pustaka atau catatan kaki. Contohnya, manusia hidup membutuhkan makan dan minum untuk menyuplai nutrisi dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang B, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu menyadur dari sumber asli dengan penulisan dan menuliskan sendiri menggunakan pemahaman sendiri. Penulisan diintegrasikan ke dalam teks tanpa mengubah ide penulis yang dikutipnya. Kutipan tidak langsung juga disertai catatan kaki data pustaka. Pencantuman data pustaka bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kutipan. Informasi diringkas dan direproduksi sendiri berdasarkan pemahaman sendiri. Selanjutnya, karena tidak menyajikan secara utuh, ikhtiar membutuhkan ilustrasi untuk dapat menjelaskan persoalan secara utuh. Sekianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan akan dilanjut dengan Aulia. Terima kasih. Saya Aulia Putri Kinasih dengan NIM 231010501646. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang saya akan bahas, data pustaka. Data pustaka yaitu informasi sumber kutipan yang dilakukan bersama kutipan. Penulisan data pustaka bertujuan untuk menandai naskah kutipan. Selain itu juga berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui sumber asli kutipan. Penulisan data pustaka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu A. Narasumber. Narasumber, buka kurung, tahun, halaman, kutipan. Contohnya, Darjojo Wijojo, buka kurung 2003.22, tutup kurung. Memperkenalkan psikologi dengan ilmu hibrida. Hibrida adalah merupakan pengertian lain dari perpaduan. Psikolinguistik merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. B. Kutipan. Narasumber, tahun, titik 2, halaman. Psikolinguistik merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. Contohnya, Darjojo Wijojo, 2003.22.
Narasumber kutipan tahun titik 2 halaman. Contohnya, Darjo Wijojo memperkenalkan psikolinguistik sebagai ilmu hibrida. Hibrida merupakan pengertian lain dari perpaduan. Psikolinguistik merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. Buka kurung 2003.22. Selanjutnya, 3. Catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan tambahan pada kutipan atau informasi penting dalam karya tulis yang dilemparkan pada bagian bawah halaman karya tulis yang bersangkutan. Catatan kaki juga sering disebut dengan footnote. Ini juga dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber kutipan dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Cara membuat catatan kaki pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan cara mengklik referensi kemudian insert footnote. Penulisan catatan kaki yang berupa rujukan dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Narasumber dapat ditulis secara urut. B. Narasumber boleh ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. C. Judul narasumber kutip dicetak miring tanpa ikuti koma. D. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung dan diikuti koma. E. Nomor halaman dapat disingkat HIM atau H saja. Angka nomor halaman diakhiri dengan titik. Contoh penulisan catatan kaki. A. IBID. IBID singkatan dari akronim dari Ibidium yang berarti tempat yang sama di atasnya. B. OPCIT. OPCIT yaitu akronim dari Opera Citato yang berarti dalam karya yang telah disebutkan merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan ini sumber lainnya. C. LOCIT. LOCIT merupakan akronim dari Loco Citato yang berarti di tempat yang disebutkan merujuk sumber data pustaka yang sama yang telah diselingi sumber lainnya. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar sumber rujukan dalam penulisan. Daftar pustaka diletakkan pada akhir karangan. Daftar pustaka biasa disebut dengan bibliografi. Berikut aturan penulisan daftar pustaka. A. Sumber buku. Syarat penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku dapat dilakukan dengan 1. Penulisan daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad depan nama belakang pengarang tanpa menggunakan nomor urut. 2. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang ketiga, penulisan nama pengarang tanpa diikuti gelar akademik. Dan yang keempat, judul buku dicetak miring. B. Sumber karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari karya ilmiah dapat mengikuti pola berikut. 1. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang kedua, tahun penerbitan karya ilmiah ditulis menggunakan angka dan diapit tanda kurung. Yang ketiga, judul karya ilmiah ditulis menggunakan huruf kapital dan tidak dicetak miring. Yang keempat, nama karya ilmiah dicetak miring diikuti koma. Yang kelima, volume dan nomor terbit dicetak miring, volume diapit tanda kurung. Dan yang terakhir, yang keenam, nomor halaman jurnal diikuti titik. C. Sumber media massa. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari media massa dapat mengikuti pola berikut. 1. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang kedua, judul artikel yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya kata awal saja. Penulisan judul tidak dicetak miring diikuti tanda koma. 3. Nama media massa dicetak miring diikuti tanggal terbit. Yang D. Sumber internet. Penulisan sumber dari internet dapat dilakukan dengan menyalin tautan laman dan waktu pengaksesan laman tersebut. Dengan NIM 231010501653. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Karya ilmiah yang baik harus ditulis secara objektif. Hal itu agar karya ilmiah yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karya ilmiah yang baik harus memiliki kebaruan dan bermanfaat bagi masyarakat. Membuat karya tulis ilmiah tidak dilakukan
Asal membuat karya tulis ilmiah perlu dilakukan mengikuti aturan atau pedoman penulisan karya ilmiah. Ada 3 tahap yang dapat dilalui untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan tidak bertentangan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. A. Tahap prapenulisan. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh seseorang penulis. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum memulai penulisan karya ilmiah. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penulis sebelum memulai menulis? Pertama, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Langkah berikutnya yaitu menyederhanakan tema menjadi yang lebih sempit lagi. Contohnya perekonomian kecil dan menengah. Perekonomian kecil dan menengah tersebut merupakan pokok bahasan atau topik yang akan diidentifikasi masalahnya. Hasil dari identifikasi masalah kemudian dipilih salah satu untuk dikembangkan menjadi masalah utama penelitian itu yang disebut dengan judul. Cara membuat judul karya ilmiah dapat dilakukan dengan menentukan unsur apa dan di mana. Contohnya dampak corona bagi UMKM di Jabodetabek. Kedua, penulis melakukan perumusan masalah terkait judul yang dipermasalahkan. Ketiga, penulis menentukan data penelitian dan sumber referensi penulisan. Keempat, untuk menghasilkan karya tulis yang baik, penulis perlu membuat kerangka karangan. Kelima, apabila penelitian yang akan dilakukan merupakan survei lapangan, maka penulis membutuhkan kuesioner. Kuesioner disusun untuk memetakan objek penelitian. B. Tahap penulisan. Tahap ini merupakan proses penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah memperhatikan pedoman penulisan karya ilmiah. Hendaklah penulis mengetahui tujuan diadakannya penelitian. C. Tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan penulis setelah melakukan proses penulisan. Tahap pasca penulisan berisi tahap penyuntingan kerja tulis. Karya tulis ilmiah yang sudah selesai ditulis hendaknya disunting. Penyuntingan dilakukan untuk memastikan kualitas tulisan. Pada tahap ini penulis bisa memperbaiki tulisan yang mengalami salah ketik. Selain itu, penulis juga bisa menambahkan tulisan yang dirasa kurang atau menghapus tulisan yang dirasa tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hildan Syabana Rofi dengan NIM 191010551174. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada materi karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya akan melanjutkan di konvensi naskah. Konvensi naskah itu sendiri merupakan aturan penulisan naskah. Aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis naskahnya itu sendiri. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisannya. Yang pertama ada ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan biasanya tergantung kebijakan penyelenggara. Artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingnya. Ukuran kertas umumnya yang digunakan adalah jenis HVS yang berukuran A4, F4 ataupun kuarto. Yang kedua ada batas tepi. Batas tepi biasanya yang kita kenal itu adalah margin. Nah, dan biasanya pun batas tepi penulisan bila menggunakan kertas HVS ukuran A4 ataupun F4, tepi atasnya itu ada di 4 cm, tepi kanannya 3 cm, tepi kirinya 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Sedangkan untuk yang kuarto umumnya setiap tepinya itu yaitu 3 cm. Selanjutnya ada jenis tulisan. Jenis tulisan atau tipe huruf ini digunakan tergantung dari kebijakan si penyelenggaranya itu sendiri juga. Tepi huruf umumnya digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Adapun ketentuan hurufnya berbeda satu sama lain. Untuk tipe Times New Roman misalnya rata-rata di ukuran 12-14. Sedangkan untuk tipe huruf Arial ataupun Calibri biasanya digunakan pada ukuran 10-12. Lalu yang keempat ada penomoran. Penomoran dalam karya ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, penomoran menggunakan angka Romawi, dan yang kedua, penomoran menggunakan angka Arab. Pada angka Romawi biasanya dipakai untuk halaman bagian perpendahuluan. Penomoran jenis ini dilakukan di bagian bawah tengah halaman.
Pada angka Arab dipakai untuk halaman isi. Penomoran halaman isi dibagi menjadi dua juga. Apabila halaman tersebut berisi bab, maka penomoran diletakkan di bagian bawah tengah halaman. Dan apabila halaman tersebut tidak berisi bab utamanya, maka penomoran tersebut diletakkan pada bagian kanan atas halaman. Lalu ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah. Sistematika secara umum dibagi menjadi 4, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. Bagian pendahuluan biasanya berisi dengan sampul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Pada bagian inti penulisan berisi pendahuluan, landasan teori, metodologi pembahasan, dan penutup. Lalu pada bagian pendukung, karya tulis ilmiah berisi daftar pustaka, biografi penulis, dan glosarium. Yang ketujuh ada, dan ini pun yang terakhir, adalah makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah sederhana yang membahas masalah berdasarkan logika, pustaka, dan fakta untuk disajikan dalam diskusi dan forum ilmiah lainnya. Makalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa itu sendiri merupakan makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Pada makalah ini penulis menjelaskan berbagai teori yang ada tanpa memihak salah satu teori. Penulis memberikan tanggapan berupa kritik dan saran terhadap aliran atau teori, tetapi tidak memihak salah satu teorinya itu sendiri pula. Lalu makalah posisi. Makalah posisi yaitu makalah yang menuntut penulis untuk memahami salah satu aliran atau teori tertentu. Penulis di sini diminta untuk memilih salah satu aliran ataupun teori yang dikritisi. Penulis boleh membantah ataupun mendukung aliran atau teori tersebut. Pada penyusunannya, makalah ini dimulai dari sampul, halaman perpendahuluan, dan halaman isi. Pembuatan sampul hendaknya disamakan dengan konvensi penulisan naskah milik lembaga atau universitas. Hal itu untuk menciptakan keseragaman produk karya tulis ilmiah tersendiri di lembaga tersebutnya. Selain itu juga untuk melatih mahasiswa agar terbiasa, terutama kita yang mahasiswa, agar terbiasa membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan konvensi naskah milik lembaga. Hal ini pun seragam dengan tugas akhir kita nanti di akhir semester, yaitu adalah skripsi. Untuk pembahasan materi pada karya tulis ilmiah sudah sampai di sini, yaitu yang terakhir yang makalah. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.